itu bisa dicoba. Tuh. Rekan-rekan bisa lihat ya, itu posisinya udah muter. Halo, kembali lagi bersama tutorial Kulkas Channel. Lama ya kita udah nggak upload video karena disebabkan oleh COVID. Jadi kerjaan kita nggak bisa kita record gitu atau kita rekam karena keterbatasan ini ruang servis juga, terus servisan yang terlalu sepi sekarang karena efek COVID-19 ya. Jadi kali ini kita akan bahas tentang mesin cuci lagi. Jadi mesin cuci ini mesin cuci satu tabung ya, merek Samsung. Nanti kita cerita langsung masalahnya kenapa, terus kendalanya seperti apa, penanganannya gimana. Nanti kita simak videonya. Jadi ini mesin cucinya. Ini mesin cuci Polytron tipe PAW 7005. Di sini kasusnya itu ketika kita nyuci itu masih muter, tapi putarannya pelan ya. Dan untuk pengeringnya itu nggak bisa muter sama sekali gitu. Dan setelah pengecekan kita lakukan pengecekan, ternyata permasalahannya itu berada di kapasitornya ini. Nih, kalau bisa lihat ya pemirsa atau rekan-rekan ya. Ini kapasitornya itu udah rusak sampai isi dalamnya kapasitornya udah keluar gitu, sampai meledak gitu. Sebenarnya ini mungkin ada bunyi ledakannya atau nggak tahu, karena yang punya itu nggak tahu juga gitu posisinya. Dan ini kebetulan punya saudara sendiri. Ini kita coba dulu ya, biar rekan-rekan bisa nyimak dari awal gitu. Kita pertama colokin dulu. Kita langsung coba pengetesan untuk pengeringnya. Kita langsung tes bagian pengeringnya ya. Pertama kita start, lalu kita setting di spin. Ini udah spin nih. Kita tinggal mencet tombol start. Dan di sini untuk water drainnya, motor drain atau buang airnya itu normal. Airnya masih mau ngebuang ya. Jadi di sini normal semua, gearbox normal, kita udah cek semua ya. Karena murni permasalahannya itu di kapasitornya ini gitu. Dan ini dia cuman dengung aja gitu, cuman ketika dia muter itu dengung gitu. Kenapa waktu nyuci itu lebih masih mau muter, tapi sedangkan pas ngering atau pas spin, proses spin itu nggak mau. Karena posisi nyuci itu dia tarikan motor itu lebih ringan karena cuman pulsatornya atau baling-balingnya aja yang muter. Tapi ketika pengering atau spin ini satu sama tabung-tabungnya itu ikut muter juga gitu. Jadi lebih berat dibandingkan untuk nyuci aja gitu. Nah di sini enggak, bisa rekan-rekan lihat tuh, cuman muter dengung, muter nggak kuat muter akhirnya dengung. Tuh bisa dilihat ya, rekan-rekan bisa ngeliat tuh. Kalau bisa dengar suaranya, dia dengung tapi dia nggak mau muter. Ketika dia muter tuh bisa dilihat pergerakan dari gearboxnya. Tuh, gearboxnya sempat bergerak sedikit ya. Tuh habis itu udah nggak muter lagi. Oke. Tanpa basa-basi kita lepas, kita ganti langsung kapasitornya. Kita cabut dulu pertama. Kita cabut. Lalu kita di sini udah nyiapin kapasitor merek Unicorn. Ini sebenarnya kabel 4. Jadi di sini kalau untuk mesin cuci satu tabung itu kita cukup pakai salah satu dari fungsi ininya aja ya. Ini kan ada yang 5 mikro, ada yang 12 mikro. Nah, kita pakai 12 mikronya aja. Karena di sini bawaannya itu 10 mikro. Ini 10 mikro, 10 UF.
5%, dan di sini pun sama 5%. Tapi kita naikin sedikit ya, dari 12, nggak ada masalah sih. Karena kalau rekan-rekan nyari yang orisinilnya itu mungkin agak susah, karena apalagi sekarang saya posisinya lagi di pelosok ya, lagi di perdesaan, jadi agak susah mencari spare part originalnya, spare part bawaannya seperti ini. Tapi yang penting fungsinya bisa gitu, fungsinya normal gitu. Kita coba langsung pasang aja ya. Oke, ini kita pakai yang 12 mikro, berarti kabelnya red sama yellow, merah sama kuning. Ini 12 mikro ya, tuh, red cable sama yellow cable. Jadi kita pakai yang 12 mikro aja nih. Oke, kita tinggal pasang. Nanti yang 2 kabel ini nggak usah kita pakai. Kita pakai 2 kabel ini, merah sama kuning ya. Oke, kita pasang dulu. Oke, ini udah kita pasang. Jadi kapasitornya udah kita pasang ya. Tinggal kita coba colokin. Kita tes running. Colokin dulu. Colokin, habis itu kita start. Kita cari prosesnya. Kita pencet power dulu. Proses. Kita posisiin di spin, kita start. Oke, langsung kita lihat belakangnya ya. Langsung kita lihat perubahannya. Ini menggunakan kapasitor ini ya. Nah, ini kapasitor bawaannya yang tadi rusak. Ini sih kalau kerusakan kayak gini udah kelihatan fisiknya, secara fisik udah kelihatan, kita nggak perlu ukur-ukur lagi, ini udah pasti rusak gitu. Oh ya, untuk ini harga kapasitornya itu cuma 35.000 ya. Jadi setiap wilayah itu harganya beda-beda. Kalau di tempat saya ini harganya 35.000. Cukup simple. Jadi kalau rekan-rekan yang masih belajar atau yang punya mesin cuci itu masih mengalami kasus yang sama, itu bisa dicoba. Rekan-rekan bisa lihat ya, itu posisinya udah muter. Karena kalau pengering, kalau proses spin itu sama tabung-tabungnya itu ikut muter ya, kalau untuk satu tabung gitu. Oke, muter ya. Ini masih proses muter yang maksimalnya ya, rekan-rekan bisa lihat jadi mulai kencang. Ternyata ini mulai kencang ya. Oke, jadi ilmu hari ini cukup modal 35.000, mesin cuci bisa normal kembali. Sekian ilmu dari saya. Ini tinggal dirapihin aja kabelnya, kita solasi, habis itu kita tutup. Oke, sekian ilmu dari saya, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, share jika video ini bermanfaat juga gitu. Oke, terima kasih.